Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi ya dengan Madya Channel. Di sini Madya Channel menampilkan hasil live Madya menjawab fitnahan dan tuduhan-tuduhan dari kaum pengikut Paulus ini ya, yang mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam. Oke, langsung saja ya kita menyimaknya. Oke, go. Ya enggak? Udah tua gimana disunat Pak kalau udah tua? Aduh, paling berbohong. Oh, itu udah sunat dari alam rahim. Mana ada orang bawa pisau ke alam rahim? Gitu. Pak Kacik itu Nabi Muhammad dulu pernah puasa nggak Pak Kacik? Kagak ada Muhammad puasa. Diperintahkan aja bandel kagak puasa dia. Puasa itu kan untuk menyemangati perang Badar. Gitu. Jadi mengingatkan ketika perang Badar itu. Makanya habis puasa nanti banyak tabu-tabuhan, lihat aja mercon, petasan. Karena mengingat peperangan. Gitu. Jadi kenapa umatnya disuruh puasa sementara dia sendiri nabinya nggak puasa Pak Kacik? Nah itu dia keliru. Karena gini, orang mati ngebom gereja itu dapat bidadari 40, tapi ustadznya nggak mau, cuma nyuruh doang, orang lain yang dikorbanin. Nah itu yang namanya ingin naik pangkat, nginjak orang lain. Gitu. Iya, Idul Fitri itu ada sebenarnya kemerdekaan perang Badar itu. Kalau di Indonesia itu 17 Agustus gitu. Itu kemerdekaan perang Badar itu. Cuma orang Indonesia jarang yang ngerti itu. Saya kan dapat informasi di Arab. Kita lihat ya dari kelakuan dari umat-umat pengikut Paulus ini ya, yang mencoba untuk berbicara tentang ajaran Islam. Seperti namanya ini meme kece atau meme kucluk ya. Mari kita lanjut kembali ya. Itu asli, otentik gitu. Mungkin puasa Pak karena logistiknya udah kurang, jadi kita puasa aja gitu Pak, mungkin juga. Iya, waktu perang Badar logistiknya kurang, maka mereka puasa. Ini ada Media Channel nih. Halo, selamat pagi, salam sadar Media Channel. Selamat pagi, assalamualaikum yang di luar, yang teman-teman di lab, yang lagi diskusi juga ini. Selamat pagi semua, halo, selamat pagi. Ini Media Channel orang Islam ya? Madya Channel orang Muslim. Oke. Kalau orang Muslim itu pedomannya kitabnya apa sih sebenarnya? Orang Muslim itu pedomannya kitab suci Al-Quran. Oke. Nah kalau kitab kuning itu pedomannya bukan? Kitab kuning itu membantu Al-Quran, menjelaskan, meringkaskan Al-Quran. Recehan kalau begitu, berarti Al-Quran kurang sempurna dong. Jadi di Al-Quran kan dikatakan, "Watamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi." Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan adil dan benar. Tidak ada yang bisa mengubah kalimat-kalimat Tuhanmu. Kenapa harus ada hadis? Kenapa harus ada kitab kuning? Jadi di mana kesempurnaannya Al-Quran kalau begitu? Bantu menjelaskan Al-Quran itu biar dijelasin, sebagian dijelaskan di hadis, cara-cara sholatnya, cara puasanya. Iya, di Al-Quran juga cara sholat sudah dijelaskan, sangat jelas. Contoh, di surat 49 ayat yang ke-45 surat Al-Ankabut, di situ dikatakan, "Aqimus shalah, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wa munkar." Di sini Pak Kece mengutip sholat, tapi yang dikutip ini sebenarnya fungsi manfaat sholat. Sholat itu gunanya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bukan tata cara sholat, tetapi ini manfaat sholat. Guna sholat salah satunya yaitu tadi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini salah Pak Kece, salah letak ya fungsi
manfaat guna itu dijadikan tata cara, kan lucu pakai C ya. Oke, kita lanjutnya. Penjelasannya, sesungguhnya sholat itu telah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang benar, bukan tunggang-tungging. Itu Quran yang ngomong. Tunggang-tungging dari kitab kuning karangan manusia. Sekarang mau percaya kepada firman Tuhan atau mau percaya kepada karangan manusia? Kalau ada yang percaya kepada Al-Quran aja, kalau yang tidak percaya ke Al-Quran, gimana pakai C orang itu? Ya kafir. Lo berarti pakai C kafir dong. Pas pakai C kan nggak percaya Al-Quran. Kan saya berarti percaya. Saya percaya kepada Al-Quran bahwa di surat 72 Al-Jin ayat yang ke-19 di situ Muhammad dekat dengan jin. Makanya saya percaya bahwa ke Al-Quran. Begitu media. Jadi saya percaya kepada Al-Quran. Muhammad itu dekatnya dengan jin. Makanya pengikutnya itu hati-hati nih. Jangan-jangan media channel itu jinnya yang lepas itu bulan puasa. Pakai C, jin itu berguna pakai C. Pakai C, jin itu berguna sekali pakai C. Bagi saya kagak. Jin itu setan. Enggak. Silakan yang lain ada mau bertanya silakan. Pakai C. Itu di Yohanes 13 ayat 2 itu. Gara-gara setan itu Yesus disalib. Mau tanya aku Pak Kati. Ya silakan. Saya mau tanya ini sama dia Pak Kati. Boleh. Berguna gimana sih Pak? Saya jadi. Halo Pak Maria. Berguna untuk penyalipan Yesus. Kalau sudah diudas oleh setan, tidak ada penyalipan, berarti proses penyalipan. Silakan bertanya dulu. Penyalipan itu. Halo Pak Maria. Pak Maria. Saya mau tanya sama Pak Maria. Kenapa sampai sekarang kita terus? Iya gimana halo, Pak Maria? Iya. Kenapa sampai sekarang kalian tuh terus bersaksi sama Nabi Muhammad? Jadi kapan itu disahkannya dia jadi Nabi? Kenapa terus bersaksi? Terus sampai sekarang? Kapan itu disahkannya? Saksi itu pengakuan diri, kawan. Saksi itu pengakuan diri, bukan saksi seperti di persidangan. Beda, pemahaman saksinya beda, kawan. Ya, beda. Iya, kalau seharusnya kan kalau kita udah tahu itu memang betul Nabi, ngapain kita terus bersaksi? Saksi itu untuk ikrar diri, pengakuan kepada seorang Nabi, itu, ya. Benar, tapi terus kenapa terus kita bersaksi bahwa dia Nabi? Kenapa? Jadi kapan disahkan dia jadi Nabi kalau kita bersaksi terus? Agar nggak seperti pakai C, pindah-pindah agama itu jadi murtad. Kalau umat Islam begitu kan iman kan bisa turun naik. Nanti seperti pakai C jadi murtad. Itu seperti itu. Makanya umat Islam itu bersaksi pengakuan diri itu agar tetap gitu loh Pak. Jangan seperti pakai C. Benar, tapi kan seharusnya kalau memang benar dia Nabi, ngapain kita terus bersaksi menurut saya? Iya kan agak itu tadi, orang-orang Islam itu kan orang tua ada yang turun naik imannya, seperti pakai C itu kan jadi murtad. Berarti dia saksi sekarang, ternyata besok bisa berubah. Nah itu makanya diulang-ulang biar nggak pindah-pindah agamanya. Tapi kan kalau sudah ada di kitab suci kita, misalnya di Al-Quran kan gitu ya. Kalau udah memang benar dia Nabi, ngapain kita terus bersaksi? Itu maksud saya. Untuk menjaga Pak, jangan sampai jadi seperti pakai C itu jadi murtad gitu loh. Jadi seperti pakai C kan itu untuk imannya pasti goyang gitu. Ada setan, ada jin kan, padahal setan yang menolong penyalipan itu. Dalam proses penyalipan kan setan yang nolong memiliki Yudas. Ternyata dia percaya setan itu yang menolong. Itu kan dah lain lagi. Maksud saya begini, kan banyak nabi juga di Islam. Di Islam kan banyak nabi juga. Di sini pakai C mulai panas dia sudah. Pakai C-nya sudah mulai panas mau nanggapin di sini. Tapi biarin aja dia tanggapin. Dia kena sudah di situ. Tapi ya biasalah umat orang pengikut Paulus dia. Kita dengar kembali dia. Sebentar Pak. Ya kan? Diri saya. Kenapa yang
kita bersaksi harus kepada Mulai panas si kuculuknya, coba lihat. Pak kuculuknya mulai panas nih, dengerin dia nih. Muhammad Sebentar, itu. Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, saya menjelasin dulu begini. Kenapa Muhammad kaca pindah dari gelap ke terang, dari wallahu alam kepada ya dan amin? Karena di dalam Muhammad tidak ada keselamatan. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, ya. Mau bukti? Nih saya akan tampilkan ayatnya. Sebentar ya. Ini ada yang nggak beres ini. Mabok Pak. Ini. Jadi apa namanya? Nyelelet ini, ada yang ngerjain ini laptopnya. Jadi di dalam surat 46 Al-Ahqaf ayat yang ke-9 berkata, "Qul ma kuntu bi amina rasuli ma adri ma yu'alu bi wala bikum in atabi'u lama yuha illa wa ma ana illa nadhirun mubin." Itu kata Muhammad, aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku juga terhadap kamu. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Muhammad tidak tahu masuk surga atau tidak. Saya tidak mau mengikuti nabi yang nggak jelas. Artinya nggak jelas itu surga atau neraka nggak tahu. Jadi itu bukan panutan saya, maka saya tinggalkan. Beda dengan Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu ada kepastian. Jadi kalau ikut Yesus ada kepastian, kalau ikut Muhammad tidak ada kepastian. Hanya Oke, nah kita tanggapin kembali ya pakai C ini ya. Di sini dia mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen itu ada kepastian, di dalam Islam tidak ada kepastian. Apa yang kita lihat? Dia mengatakan insya Allah jadi tadi. wallahu alam bisawab, itu nabi loh angkatnya. Dia katakan wallahu alam bisawab lah, apalah insya Allah lah. Padahal di dalam Bible mereka sendiri ya, kita lihat dari Yakobus ya, Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi ini sudah sangat jelas ya, ada mengandung kata insya Allah. Jika saya bacakan nih yang poinnya saja, Yakobus 4 ayat 15, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, maka kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah ini sudah sangat jelas, jika Tuhan menghendakinya. Nah ini kata insya Allah juga ya, ini kata apa walau alam juga di dalam ajaran Bible, di dalam Yakobus ya, Yakobus ayat 4 ini. Jadi dalam posisi Yakobus 4 ayat 15 ini sudah sangat jelas, ternyata kepastian yang selama ini digadang-gadang oleh umat pengikut Paulus ini ternyata kebohongan. Di dalam Bible mereka ternyata ada mengandung kata insya Allah juga ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, saya bukan menghina karena ada ayatnya surat 46 Al-Ahqaf ayat 9. Jadi saya tidak mau mengikuti jin karena Muhammad itu paling dekat dengan jin. Sebagaimana dikatakan surat 72 Al-Jin ayat 19. Sudah jelas di situ nabi yang paling dekat dengan jin adalah Muhammad. Nah, saya sadar bahwa saya tidak mau mengikuti aturan jin, walaupun kata media channel jin itu bagus. Oke, di dalam Al-Quran sudah sangat jelas ya, jin itu adalah makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, yang posisinya juga sama seperti manusia. Mereka harus mengabdi, menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sama seperti manusia, di antara mereka juga ada yang beriman, ada yang kafir. Nah di Al-Quran juga dijelaskan bahwa Nabi Muhammad berhasil mengislamkan ya para jin itu. Bukan berarti Nabi Muhammad dekat sama jin, tetapi mengislamkan, memasukkan jin itu jadi Islam. Sedangkan Yesus itu Anda bisa lihat dia dibawa keliling-keliling ya, dibawa keliling-keliling oleh iblis ya. Nah di dalam posisi ini, dan Yesus tidak ada informasi dia menjadikan Kristen iblis itu ya, jin itu. Nah dalam posisi ini sebenarnya kekuasaan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad lebih jelas dibandingkan dengan Yesus, malah dibawa keliling-keliling oleh jin itu. Kita lanjut sambilnya. Ada jin Islam, tapi saya tidak mau jadi ikut jin karena saya tahu tujuan jin adalah membawa ke neraka. Lihat saja kelakuannya, boleh memenggal orang yang tidak seiman, pendeta-pendeta yang radikal dipenggal, para murtadin boleh dibunuh. Nah itu kan ajaran jin. Makanya saya memberikan informasi ini kepada publik bahwa Muhammad itu dekat dengan jin berdasarkan surat 72 Al-Jin ayat 19. Tapi kalau saudara mau tetap jadi pengikut jin ya silakan. Saya nggak memaksa.
Saya cuma menerangkan bahwa yang dekat dengan Allah itu menurut Al-Quran adalah Isa Al-Masih, bukan Muhammad. Muhammad tuh nggak ada ceritanya di Al-Quran. Tidak ada Abdullah di Al-Quran. Tidak ada namanya Aminah di Al-Quran. Tidak ada. Dalam Jadi saya kurung, dalam kurung ada. Kece, yang dekat sama Allah siapa sih Pak Kece? Pak Kece, yang dekat sama Allah. Kita bisa lihat ya di Matius 4 ayat 1 ya, di Matius 6 ayat 23 dan Markus 1 ayat 3 serta Yohanes 13 ayat 2 dan Ayub 2 ayat 6. Nah, ini sudah sangat jelas. Yesus itu malah dicobain, dibawa keliling-keliling oleh iblis, oleh jin ya. Nah, dalam hal ini tidak ada informasi Yesus bisa menjadikan Kristen jinnya. Nah, kalau dalam Nabi Muhammad malah bisa memasukkan Islam jin itu. Nah, ini berarti keistimewaannya terbanding terbalik dalam posisi ini. Dalam hal ini ya terbanding terbalik. Nah, di sini juga Madya tampilkan ya dasar-dasar dari Bible umat-umat pengikut Paulus ini, bahwa ternyata ajaran membunuh itu di ajaran mereka sangat jelas. Ini dalil-dalilnya Madya sampaikan. Membunuh pengikut agama lain itu sudah sangat jelas, ada dalilnya ya. Sangat cukup jelas. Semua ada dalil dasarnya di dalam Bible mereka ajaran membunuh ini. Bahkan Yesus pun itu mati terbunuh gitu loh. Mati terbunuh. Berarti kalau Yesus itu Tuhan, berarti Yesus mengajarin pembunuhnya itu melajarin orang membunuh. Bahkan dalam pengampunan dosa pun harus dibunuh. Berarti mengajarin membunuh sama sekali. Itu dalam posisi kalau dikatakan tidak membunuh, ini kebohongan ya. Kebohongan yang ditampilkan oleh pengikut Paulus ini. Nah, ini di Ulangan 32, Ulangan 32 nih di ayat 30 sampai 31 juga jelas ya. Ulangan 17 ayat 12 ya. Ini saya tampilkan ini dalil-dalil membunuh semua di ajaran pengikut Paulus ini ya. Kita dengar dulu sebentar. Pak Kece, yang dekat sama Allah tuh Nabi Muhammad kah, Yesus, atau yang dekat sama Allah siapa menurut Pak Kece? Menurut surat 3 Ali Imran ayat 45, itu yang dekat dengan Allah itu namanya Isa Al-Masih ibnu Maryam. Wah, mantap Pak Kece ini. Betul itu Pak Kece. Ya. Yang dekat sama Allah itu memang Isa atau Yesus Pak Kece ya? Yesus atau Isa? Muhammad Kece hafal Quran. Oh, mantap. Berarti Isa atau Yesus itu cuma dekat Pak Kece, cuma didekatkan doang, ya, belum jadi Tuhan ya. Minimal dekat dulu lah. Oke, karena kamu itu buta, makanya minimal dekat dulu lah. Ya nggak apa-apa, saya ikutin Pak Kece. Dekat aja dulu. Nanti lama-lama dia bisa masuk Islam Pak Kece. Dia cuma dekat Pak Kece, bukan Tuhan. Minimal yang dekat, karena Isa Al-Masih itu bukan orang Islam. Isa Al-Masih bukan Islam. Yang Islam itu cuma Muhammad. Tapi dekat Pak Kece dengan Tuhan ya, dekat ya dengan Allah dekat. Muhammad dekatnya dengan jin. Ya, Muhammad dekatnya dengan jin. Mending dekat Tuhan Pak, berarti. Ayat jelas. Mantap ya, nggak apa-apa Pak Kece. Boleh jin dijini, jin ya itu baik Pak, jin dijini. Pak Kece, tapi kan jin berjasa loh dalam penyalipan Yesus, berjasa loh jin, tapi jin yang jahat. Jinnya itu membisiki Yudas loh Pak Kece di Yohanes. Karena ada penyalipan Yesus itu Pak Kece. Maria di mana dia bilangkan Maria di mana dibilang Yesus dekat dengan jin? Di Yohanes 13 ayat 2 itu dibisikin loh, Yudas dibisikin. Ini orang sebenarnya nggak nyambung juga. Yang dijelaskan Madya, pada saat itu iblis kan membisikkan ke Yudas untuk memberitahukan tempat persembunyian Yesus, sehingga Yesus itu menjadi disalib oleh tentara Romawi. Jadi Yudas itu karena dibisikan iblis, dibisikin oleh jin. Nah, dalam posisi ini kan berarti Yudas dibisikin jin atau iblis, berarti iblis itu berperan serta dalam ikut penyalipan Yesus gitu loh, dalam posisi ini. Padahal Yesus tugasnya katanya mengampuni dosa, untuk proses penyalipan itu untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi ternyata iblis atau jin itu berperan penting dalam proses ini. Berarti apakah benar suatu ajaran itu yang dalam posisi campur tangan iblis, campur tangan jin itu dalam proses penyalipan ini gitu loh. Apakah seperti itu ajaran yang sebenarnya ya? Oke, kita lanjut. Dibisikin oleh Yohanes 13 ayat 2 dibisikin oleh jin setan, sehingga Yudas memberitahukan penyalipan Yesus. Berguna dong. Jadi Yudas kan Yudas jin. Pak Kece kan bilang tadi dibisikin jin, dibisikin Yudas setan, bilang Pak Kece.
Coba tunjukkan ayatnya dibisikkan setan di Alkitab. Tunjukkan ayatnya. Yohanes 13 ayat 2. Silakan baca. Bacakan. Silakan baca ayat 2. Jadi susah kalau ngomong dengan orang yang belum dibaptis. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Nah, berarti ini yang bisikin kan setan iblis nih kata MKC, berarti penyalipan. Jadi dia ada di situ dibilangnya setan. Ada dibilang itu Ji. Itu kan Pak Kece bilang, ya makan dia. Pak Kece kan bilang. Tapi kan di ayatnya itu nggak ada. Tidak mengatakan begitu. Saya tidak mengatakan Yudas, saya hanya mengatakan Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Kamu jangan kamu jangan sembarangan ambil ayat tapi nggak jelas. Iya, kamu itu jangan bilang setan itu pikiran. Kamu itu omongan jangan dijual ke saya. Nanti kamu yang dibilang Pak Kece itu Muhammad yang dekat sama jin. Ya, Kan itu jelas dibilang Pak Kece. Yang dekat dengan jin itu Muhammad. Yang dekat dengan Allah itu Nabi Isa. Penyalipan Yesus kan berguna itu membisikkan Yudas. Dia kan berguna setan sama ini. Iya, tapi Judas kan bukan jin. Judas kan manusia. Dia yang merasukin, dia membisikin. Ya ada itu kamu ngarang-ngarang, nggak ada itu. Ya. Kamu sembarangan aja. Kamu sembarangan aja. Oh, oke ya. Sekarang kamu street. Ya. Ini mengapa sih setiap apa Allahu Akbar? Karena semua peristiwa ini tak lepas dari ruang lingkup kemahakuasaan Tuhan. Makanya umat Islam itu Allahu Akbar karena tidak lepas dari kesyukuran memuji Sang Pencipta itu pakai C gitu loh. Makanya Allahu Akbar itu makna besar kata-katanya pakai C. Termasuk mau persekusi ya. Pertanyaan saya itu ngerti nggak itu kata Allahu Akbar itu maksud tujuannya gitu? Ngerti nggak mereka yang mengatakan Allahu Akbar itu? Sekarang tanya media channel aja, ngerti nggak maksud tujuannya Allahu Akbar itu apa? Tujuannya Allahu Akbar itu minta keridhaan dari Sang Pencipta pakai C, dari Allah yang mencipta tadi, minta keridhaan tujuannya. Makanya ada kata Allahu Akbar. Di mana dalilnya itu? Minta keridhaan itu di mana dalilnya itu? Buka surah Al-Maidah ayat 3, keridhaan Allah di situ pakai C. Surah Al-Maidah itu. Ya. Yang saya heran kan begini, meledakkan bom Allahu Akbar, membunuh Allahu Akbar, kan itu mengeksekusi orang lain juga Allahu Akbar, kan aneh. Di mana mengagungkan Allahnya? Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar, kan begitu. Membesarkan Allahnya itu di mana gitu? Kalau nanya pribadi sih, dia nggak bisa jawab. Itu pribadi orang masing-masing. Kalau misalnya dia jawab, dia tahu. Ya, kalau begitu jangan bicara karena ini didengar publik. Jadi media channel malu-maluin umat Islam. Begitu. Kalau Anda berbicara seperti itu, cuma bisanya ngeles dan takia, Anda lebih baik mundur. Ya, begitu. Malu umat Islam kalau begitu. Pak Kece. Iya. Pak Kece. Iya. Saya mau nanya Pak Media ini, boleh Pak Kece? Boleh. Kenapa keluar dia? Pak Media. Saya mau nanya. Belum dijawab pertanyaan dia, mengapa pada saat penyalipan Yesus itu setan sama iblis berperan? Apakah itu salah satu bagian juga penting jin sama setan itu dalam ajaran agama Anda? Itu kan berperan membisikin Yudas. Nah itu kan artinya penyalipan itu kan berperan juga dalam jin iblis. Selama ini kan tidak suka jin. Nah ternyata di ajaran dia itu iblis, setan, jin kan malah menggoda Yudas agar disalibkan Yesus. Nah ini belum dijawab oleh Pak Kece. Udah bisa jawab ya. Kenapa bisa lebih itu tentang Yudas? Karena media channel itu tidak mengenal jin, tidak mengenal setan, maka dirinya jadi jin dan setan melawan menghalang-halangi agar orang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah jin-jin seperti inilah yang masuk kepada media channel. Jangan begitu. Tolong dijawab. Yang takia doang, tapi tidak punya dalil. Berperan dong. Tadi kan selama ini kan
Jadi gini, Makanya dia kalau lagi orang bela ngomong, jinnya ini. dengerin dulu. Kalau orang lagi Dia ngomong, mau jin diakui di Alkitab. saya tidak mengakui jin, bahwa jin itu memang setan. Nah, kalau media setan Dia utusan jin Pak Kace supaya Pak Kace mengakui jin, makanya dia kampanye nih. Iya, jin itu semacam media begitu. Ngeyel nonton tanpa badan itu gitu. Oke, silakan tadi yang mau bertanya ke Pak Media, silakan. Pak Media, boleh tanya Pak Media? Boleh Pak, silakan. Tadi Bapak bilang kan ada Al-Quran, itu kitab suci. Kemudian untuk menjelaskan kitab suci kan harus ada tafsiran. Tadi Bapak bilang untuk menjelaskan, untuk memahami Al-Quran itu harus ada tafsiran. Nah, yang pernah dibacakan oleh Pak Kace, kenapa bisa lari tafsirannya dari kitab suci itu sendiri? Kenapa harus kitab suci itu tafsiran itu lebih kita yakini daripada kitab Al-Quran itu sendiri? Seolah-olah tafsiran itulah yang sah untuk dilakukan daripada Al-Quran itu sendiri. Ini gimana ini Pak? Apakah kita manusia mengkonfirmasi apa yang dibilang difirmankan oleh Tuhan baru dijalankan? Apa macam mana ini kira-kira? Macam mana kira-kira Pak jawabannya? Oke, karena untuk memahami Al-Quran, makna-maknanya itu kan ada, kita sebagai manusia yang biasa itu belum tentu benar apa yang dimaksudkan Al-Quran itu, karena keterbatasan kemampuan kita. Nah, makanya ada ahli tafsir yang menjelaskan itu agar jelas maksud Al-Quran yang dimaksud itu jelas gitu loh. Makanya ada tafsirnya. Untuk memahami itu digali dari banyak aspek, dalam konteks-konteks ayat sebelum dan sesudahnya, dari sejarah asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat. Nah, banyak aspek Pak, hampir 5 aspek yang penting itu dalam penafsiran. Nah, nggak bisa langsung dipikirkan seperti otak kita membaca Al-Quran, ayatnya itu maksudnya langsung dipahami seperti itu, levelek nggak seperti itu, karena akan bakal salah. Kan risiko kalau bakal salah, memahami maksud Al-Quran jadi salah gitu loh Pak. Itu. Oke, makasih Pak. Pak Kace. Ya. Bapak Kace pernah bilang sama saya, pernah bilang di YouTube ini, sesuai dengan apa pernyataan yang dikasih tahu oleh Pak Madia tadi, bahwa siapa yang menuliskan dengan tangannya sendiri, terkutuklah dia. Macam mana ini isinya Pak? Pernah Bapak bacakan itu di Al-Quran? Surat Al-2 Al-Baqarah ayat 79 mengatakan, barang siapa yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, kemudian dikatakan ini dari Allah, maka akan celaka, akan masuk neraka. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini Pak, Bapak pernah bilang seperti sholat 5 waktu itu tidak ada di Al-Quran. Ini gimana nih Pak kemungkinan kebenarannya nih? Nah, biar Media Channel yang jelasin, soalnya itu kan ranahnya Media Channel. Silakan aja Media Channel jelaskan itu tentang sholat tidak ada di Quran. Yang bilang sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran siapa Pak? Apa bilang begitu? Kemarin Ya, Bapak, kalau memang ada, tolong carikan ayatnya di mana bahwa sholat 5 waktu di Quran. Silakan cek Media Channel, katanya orang Islam. Tampilkan, sebutkan ayatnya di mana suratnya. Siapa yang bilang sholat 5 waktu tidak ada di Al-Quran? Siapa yang bilang? Siapa bilang? Biar kelar dulu masalahnya. Saya bilang, kalau Anda punya bukti, iya, saya yang bilang, kalau memang Anda punya bukti, silakan tunjukkan di surat ayat berapa sholat 5 waktu itu. Oke, Madia jelaskan dulu ya dalam posisi ini. Dalam Islam, di Al-Quran itu digambarkan dalam posisi 3 waktu. Nah, dari 3 waktu itu ada 2 waktu yang termuat di dalam ayat itu. Makanya jadi 5 waktu, pemahamannya seperti itu. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 3 ayat 17 sampai 18 itu penjelasan di situ semuanya terjawab dengan 5 waktu. Karena disitulah dalilnya gitu loh, dalam Ar-Rum ya, dalam Ar-Rum ayat 17 sampai 18. Nah, An-Nisa ayat 4 sampai An-Nisa ayat 103, di situ dalilnya. Seperti itu Kak. Ya. oh oke Pak, oke. Ayat 4 itu tentang kawin Muhammad. Ya, ayat 3 tentang kawin Muhammad punya istri 4. Tadi itu penjabarannya, saya bacakan ini. Penjabarannya kan dari cerita tentang kawin itu, kenapa kamu dilarikan ke sholat, gak ada hubungan.
Coba Anda kupas arun kupas arun 17 sampai 18. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Nah, di dalam ayat ini sudah termuat. Bertasbih dengan sholat beda, media channel. Lu jangan ngarang bebas di sini. Bertasbih dengan sholat itu beda. Ada baca, tapi dalam Islam itu ada yang terbukukan sudah tafsirnya. Ya kita nggak bisa berpikir lepas lagi ini ya. Kalau boleh saya boleh pakai cek kan berpikir asumsinya itu pakai ngaco dong kalau saya boleh menafsirkan nih ya. Kalau saya boleh menyimpulkan berarti ajaran Islam ngaco kalau begitu. Sesuai kehendak media channel. Dalam Islam itu tidak boleh lagi menafsirkan karena sudah ada tafsir yang sudah jelas, sudah baku. Anda tidak ada kemampuan menjelaskan itu pakai C karena Anda tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa ngaji, nggak bisa memahami Al-Quran, nggak bisa ya. Bisa inilah yang korban tafsir. Ini korban orang Arab, ini kalangan orang Arab. Kalau Madiyah sih menilai pakai C. Kalau tidak menafsirkan tetap mau pakai C. Sampai bingung contoh, Madiyah contoh di dalam Bible Anda kan perang naga, pelacur masuk duluan ke dalam surga. Itu kan orang berpikir, wah enak jadi pelacur dong, baru bisa duluan masuk surga. Nah itu orang berpikir begitu nanti. Makanya harus ada penjelasan itu tafsirnya. Ya, pelacur harus bertobat, bukan pelacur nggak bertobat. Nggak ada dalam Bible itu, nggak ada. Nggak ada. Kayak kita punya ngarang-ngarang. Nggak ada pelacurnya suruh bertobat di dalam itu. Saya baca mana coba buktikan, tampilkan ayatnya. Tidak ada disuruh bertobat. Tapi tidak ada informasi pelacurnya bertobat. Nah, bagaimana Anda bisa itu tafsir Anda sendiri? Anda yang ngarang-ngarang. Nah, lihat ada tak? Nah, ada pelacur bertobat? Ada lah. Maida aja nanti bertobat ke ujungnya ini. Media channel ini. Oke Pak, Media channel itu aja pertanyaan saya. Makasih Pak. Lanjut dulu, saya lagi sarapan pagi. Gak puasa Pak. Itu puasa bagi orang Arab, saya orang Arab ya, ngapain? Di Matius 21 ayat 31 kawan. Kepadamu bahwa para pelacur dan masuk ke dalam kerajaan Allah mendahului kamu. Nah ini kan tidak ada bertobat. Baca ayatnya ada tafsir, ada sendiri saya Al-Quran, baca lengkap Pak perikopnya Pak. Loh, coba mana perikopnya yang bertobat? Coba Madya mana tunjukkan mana yang menunjukkan dia bertobat pelacurnya. Coba Al-Quran loncat. Coba mana perikopnya yang menunjukkan bertobat biar Madya dapat ilmu juga kawan ya. Mana perikopnya yang menunjukkan ayat yang Bapak baca tadi, baca lengkap perikopnya, jangan ngutip. Ya mana kawan ayatnya yang menunjukkan bahwa kamu kan buka Alkitab itu cari di mana kamu ayat itu? Di Google. Coba maksudnya perikop mana yang menunjukkan bahwa dia bertobat pelacur ini? Ayat yang kau baca tadi pasti nggak berdiri sendiri, tiba-tiba ada kayak di Al-Quran itu pasti ada. Nah, sekarang mana ayatnya itu? Tunjukkan. Mana kamu baca tadi itu di surat apa kamu kok yang cari kamu tadi? Di Matius 21 ayat 31. Nah sekarang yang menunjukkan dia bertobat. Ayat sebelumnya mulai dari ayat 1 sampai 31 itu dibaca supaya ngerti. Cuma dia baca nggak ada bertobat pelacurnya itu di mana? Makanya kita tunjukkan di mana ayatnya yang dia ada mengandung kata tobat. Coba buka aja. Tidak baca nggak ada. Pelacurnya langsung los masuk ke surga. Maka masa ditemani pelacur di surga? Maksudnya ceritanya kenapa masuk surga itu ada ceritanya di situ pasti Pak Nadia. Coba tolong tunjukkan, jangan ngarang dong, jangan tafsir kawannya. Kamu yang buka ayat itu kamu baca sendiri lah. Nah itu kan bukan banyak itu saya kan kepentingan kawan. Saya hanya menunjukkan sesuatu di sini, menunjukkan bahwa di dalam kamu yang berkepentingan lain. Kalau dalam Islam kan bidadari itu, nah pakai C pilih mana? Suka bidadari atau pelacur duluan masuk surga? Nah dalam Islam bidadari enak mana? Pelacur sama bidadari. Nah kan secara logika kan kalau Madiyah sih pilih bidadari daripada pelacur. Sama nabinya kan.
dia pasti surga. Kalau Isa itu termasuk pakai C di dalam itu semua manusia datang dan Yesus manusia di dalam itu bagaimana? Ayat Sudah baca semua Maria satu pakai C termasuk Yesus loh itu masuk ke dalam surat. Coba Anda baca. Semua manusia akan mendatangi neraka. Coba Anda cek. Semua manusia Yesus apa manusia atau bukan? Yesus manusia apa bukan? Tapi ayat karena Yesus itu Tuhan, maka kembali kepadanya ke sorga sebagaimana dikatakan surat 3 Ali Imran ayat 55. Yesus pakai C yang mengatakan surga itu masa Tuhan kembali ke surga aja sih. Kan Tuhan telah menjelma menjadi manusia. Setelah selesai jadi manusianya ya kembali ke surga begitu. Sedangkan Muhammad nggak jelas anak siapa, bagaimana, maka wajar kalau dia kembalinya ke neraka begitu media. Masa Tuhan kembali ke ciptaannya pakai C? Logikanya gimana? Tuhan masa masuk ke dalam keciptaannya sendiri? Makanya Anda itu buka hati dulu. Siapa tuh Yesus sebenarnya? Siapa Isa Al-Masih itu sebenarnya? Oke. Kira-kira sampai di sini dulu ya Madia nampilkan live ini. Dari ini Madia lakukan dengan MKC ya, di akun MKC. Nah, nanti kawan-kawan kalau mau lihat selengkapnya dari awal bisa lihat di akun MKC itu. Tapi intinya seperti ini. Intinya MKC ini hanya bisa untuk opini dan asumsi saja, tidak menunjukkan dalil. Makanya Madia juga dalam posisi ini hanya memberikan contoh-contoh yang langsung sampelnya saja untuk menjawab hal-hal seperti MKC ini ya. Karena tidak ada gunanya kalau berbicara dalil dasar orang seperti ini sebenarnya. Makanya Madia hanya menjawab dengan simpel-simpel jawaban dengan mencontohkan terhadap ajaran mereka sendiri ya. Oke. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.